anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah sarapan siang? Sudah, Ibu. Oke, baik. Apakah kalian sudah berdoa? Sudah juga, Ibu. Oke, baik. Kita akan memulai materi kita ini hari tentang sel tumbuhan. Yang pertama itu
sebagai penyokong dalam organ yang muda. Dan yang ketiga itu ada silem. Silem di sini sebagai menyangkut sahara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Di sini proses terjadinya fotosintesis itu terjadi pada apa saja? Daun. Oke, baik. Benar. Proses fotosintesis terjadi di daun pada permukaan daun. Sel seperti ini juga merupakan sel yang mengalami tubuh tumbuhan. Jadi flum ini adalah berperan. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil. Yang bentuknya kecil berupa butiran nukleoprotein. Ribosom ini juga mengandung asam nukleat atau RNA sebanyak 60% dari protein sebanyak 40%. Dan yang kelima itu ada retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. RE di sini merupakan organel sel penghubung antara nukleus dan sitoplasma menjadi sitoplasma di dalam sel. RE ini juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada RE kasar dan yang kedua itu ada RE halus. Kemudian fungsi dari RE itu sendiri, fungsi yang pertama itu sebagai jalur penghubung nukleus dan sitoplasma. Yang kedua itu tempat menyimpan fosfolipid. Kemudian yang keenam itu kita akan membahas mitokondria. Mitokondria di sini memiliki dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam itu berbentuk berbelit seperti librin yang disebut dengan krista. Fungsinya itu tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Dan yang terakhir itu ada nukleus. Nukleus di sini merupakan organel sel yang terdapat di dalam sel. Baik anak-anak, masih ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Saya Ibu, Iya, silakan. tolong jelaskan jenis-jenis sel yang bagian mitokondria dan retikulum endoplasma. Oke, baik. Saya akan menjelaskan jenis-jenis. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari teman kalian tadi. Bilang ini menjelaskan mitokondria dan retikulum endoplasma. Yang pertama itu ibu akan menjelaskan mitokondria. Di sini mitokondria itu memiliki dua bagian. Yang pertama itu bagian dalam dan yang kedua itu ada bagian luar. Membran dan dalam berbentuk berbelit-belit seperti librin yang disebut dengan krista. Fungsinya ini, fungsi dari mitokondria tersebut adalah tempat respirasi aerob yang pembentukan ATP sebagai sumber energi. Dan yang kedua itu tadi ini minta penjelasan dari retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Baik, saya akan menjelaskan di sini
Retikulum endoplasma itu merupakan organel sel penghubung antara nukleus. Di sini retikulum endoplasma itu disebut organel sel yang menghubungkan antara nukleus dengan sitoplasma di dalam sel. Dan retikulum endoplasma tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Di sini fungsi dari retikulum endoplasma tersebut atau disebut dengan RE, yang pertama itu sebagai jalur penghubung nukleus dan sitoplasma, dan yang kedua itu tempat menyimpan fosfolipid. Sebelum kita mengakhiri ini materi kita hari ini, saya minta satu orang untuk membuatkan kesimpulan. Tidak bisa, Bu. Oke, biar ibu sendiri yang menjelaskan kesimpulan. Baik, di sini sel itu berasal dari bahasa Yunani yaitu cella, artinya kecil. Sel ini juga ditemukan oleh seorang para ahli yang pertama itu yang disebut dengan Matthias Skeledon, dan yang kedua itu adalah ada Robert Virchow, dan yang ketiga itu adalah Robert Hooke. Langsung saja kita akan menyimpulkan pengertian dari sel dari beberapa tiga para ahli tersebut, yaitu sel itu merupakan unit struktural terkecil suatu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi dia harus menggunakan alat bantu yang kalian bisa disebut itu yang dengan mikroskop. Kemudian menurut ukurannya, sel itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu uniseluler dan yang kedua itu ada multiseluler. Di sini uniseluler itu terdiri dari satu sel saja. Di sini uniseluler itu terdiri dari satu sel saja. Contohnya itu terdapat pada amoeba dan paramecium. Sedangkan yang kedua itu ada multiseluler, yaitu terdiri dari banyak sel. Multiseluler itu sendiri contohnya itu tumbuhan dan hewan. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sel prokariotik, dan yang kedua itu ada sel eukariotik. Di sini sel prokariotik itu sel yang tidak mempunyai membran inti, di mana sel prokariotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, dan sel eukariotik itu sendiri sel yang mempunyai membran inti. Pada sel eukariotik ini hanya dimiliki oleh fungi, jamur, mamalia, hewan, dan satu lagi yang biasa disebut dengan tumbuhan. Kemudian di sini kita akan membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan itu sendiri, sel hewan itu kan memiliki membran inti atau disebut dengan anak inti. Sedangkan pada sel tumbuhan itu sendiri tidak memiliki anak inti atau disebut dengan membran inti. Kemudian pada sel hewan itu sendiri dia memiliki bentuk yang tetap, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki bentuk yang tetap. Dan kemudian pada sel hewan dia memiliki dinding sel, dan pada sel tumbuhan itu tidak memiliki dinding sel. Kemudian di sini ibu akan motivasi kepada anak-anak. Tolong kalau sebentar pulang ke rumah masing-masing,
belajar ya, karena minggu depan kita masuki lagi saya akan kasih kuis untuk kalian. Jangan lupa belajar dan juga harus jaga kesehatan. Oke, terima kasih.